Halo deh. Kali ini kita akan bahas sebuah mouse gaming yang sangat menarik banget. Harganya pun juga sangat bersahabat sama kantong. Dan ini udah lama juga nih gak bahas dari brand yang satu ini, yaitu dari Sades. Dan langsung aja kita mulai videonya. Oh ya, sebelum bahas mouse-nya, gue juga kedatangan desk terbaru dari Sades. Namanya SD73 Tori Edition. Masih pakai Japanese art style di sini dengan tema gerbang Tori yang ada di Gunung Fuji. Jujur ini keren banget sih untuk art style-nya, dan gue cukup suka sama perpaduan warna yang diterapkan di deskmat yang satu ini. Untuk ukurannya 700 x 300 dengan ketebalan 5 mm. Untuk mejanya yang mungkin tidak terlalu besar, bakal cocok ya, karena ini emang ukurannya cukup minimalis. Ini deskmat speed type, waterproof juga, dan harganya di Rp120.000. Bisa cek link yang ada di deskripsi jika tertarik. Dan ini dia mouse-nya. Namanya adalah Sades KZ. Untuk harga yang dibanderol ini masih terjangkau banget di Rp145.000. Dan di sini kita akan mendapatkan mouse-nya serta surat-surat cintanya, dan sebelum beli kita akan diberikan pilihan warna yaitu hitam ataupun putih. Nah, setahu gua ini adalah mouse pertama dari Sades yang temanya bolong-bolong. Pakai konsep honeycomb design ya, mulai dari atas, samping sampai ke bagian dasarnya. Yang dimana ini akan membuat mouse-nya bakal jadi ringan banget di 60 gram. Mouse ini udah menggunakan shape ambidex dengan dimensi yang cukup medium ya. Gua sih cocok banget sama mouse yang satu ini tangannya, dan menurut gua pakai steel grip apapun bakal cocok-cocok aja di mouse yang satu ini. Nah, di bagian dasarnya ini ada 4 mouse pit yang ukurannya cukup kecil yang berada di bagian sudut-sudut mouse-nya, dan satu lagi ada di bagian tengah dekat sensor. Dan untuk gliding sebenarnya gak ada masalah, cukup smooth. Walaupun untuk face space gua rasa agak kurang ya, karena mouse pitnya terlalu kecil menurut gua. Mungkin agak gede sedikit akan lebih cocok ya. Mouse-nya udah lumayan smooth glidingnya, dan juga bobnya udah ringan, ditambah lagi dengan kabel paracord yang fleksibel dengan panjang 1,6 meter. Ini gok sih, ringannya dan juga smoothnya itu benar-benar dimaksimalin di sini. Nah, tadi di bagian dasarnya kalian lihat ya, di tengahnya ini ada satu button, dan ini untuk RGB light. Untuk RGB-nya ada di middle wheel, di logo, dan di belakang sini ya. Nice, modenya sih cukup banyak, dan ya nggak terlalu lebay, jadinya gue cukup suka sama RGB yang ada di mouse yang satu ini. Dan selain button yang ada di bagian dasar tadi, di sini juga ada klik kiri dan kanan, middle wheel, dan juga ada DPI button. Knock forward dan backwardnya juga ada tentunya, dan gue suka karena ini pas di jari gue. Untuk switch yang digunakan oleh Sades KZ ini dari Huano dengan lifespan sampai 5 juta kali klik. Untuk feel force-nya ini lumayan lah ya, cukup ringan dan gak terlalu membal. Nah, untuk spesifikasi yang dihadirkan oleh Sades KZ ini menggunakan sensor dari SunPlus 199, DPI up to 8000, acceleration 10G, polling rate 125 Hz dengan IPS di 32. Yang menarik tentunya di sini disediakan software juga supaya lebih mudah men-setting mouse-nya sesuai dengan kebutuhan ya. Dan menurut gue cukup jarang ya mouse-mouse di harga segini dikasih software sendiri. Walaupun speknya nggak se-wow yang gue bayangkan ya. Ini untuk main game FPS surprisingly cukup oke ya. Untuk yang agak kompetitif lumayan GG, ringan, kontrolnya juga lumayan asik. Dan ya ini bisa sih lu GG gaming dengan mouse yang satu ini. Rp145.000. Menurut gue sih harga yang cukup worth it dengan apa yang dihadirkan oleh mouse yang satu ini. Paling yang harus lu concern ya, ini tuh bolong-bolong kan. Jadinya kalau misalnya daerah lu gampang berdebu atau banyak debunya, ini kalau nggak dibersihin atau nggak rutin dibersihin, bisa jadi debunya itu akan masuk ke bagian dalam mouse-nya dan mengurangi umur dari mouse-nya. Dan itu possible banget ya. Tapi kalau misalnya lu udah punya alat yang untuk bersihin, cotton bud minimal udah ada, kayaknya sih udah oke, dan harus cukup rajin ya untuk dibersihin. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu mah terserah lu aja. Tapi untuk yang lainnya ini worth it banget menurut gue, harga yang cukup pantas. Dan ya kalau misalnya tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi buat dapetin mouse gaming yang satu ini. Dan ya, bagaimana menurut kalian barang yang satu nih, apakah worth it atau nggak untuk didapatkan? Langsung aja drop di komen. Dan video ini pasti ada salahnya juga, jadi jangan ragu buat langsung koreksi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Fakih, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.